Trotoar Palu. Selamat hari Minggu juga untuk adik-adik pendengar setia Praskuneo Kids. Apa kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa. Yes, yes, yes. Waduh, Kak Itin. Iya Kak Selin. Kak Selin belum lihat mereka melompat. Adik-adik kita ini melompat. Betul. Ayo, sekali lagi. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes, 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 yes. Kakak Selin, Ya, Kak walaupun kita ini hanya ibadah online, Iya. tetapi kita tetap bersukacita. Yeay. Kakak Selin, kalau kita ibadah ini, apa yang kita harus buat coba Kakak Selin? Tidak boleh lari-lari, harus diam-diam. Betul, tidak boleh bercerita. Ya, betul itu Kak Itin. Tidak boleh main game Ya. ya. HP-nya disimpan dulu. Betul. Oke, sekarang Kak Selin, kita mau menyanyi lagu apa? I love you Jesus. Yeay. Namun sebelum itu, Kak Selin mau sama-sama adik-adik katakan ikut Kakak Selin. Oke. Saya cinta Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. I love you Jesus. I love you, Jesus, down in my heart. I love you, Jesus, down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Sekali lagi. Katakan, I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Think about deep, down, deep down in my heart. Haleluya. KSIH. Yeay. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua. Sekali lagi. KSIH. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih. Kasih itu apa adik-adik? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, sayang semua. Oke, kita mau tepuk tangan Yesus dulu ya. Oke, tepuk tangan Yesus. Yes, Yesus, Oke. Kakak Selin, Ya, Kak Itin. adik-adik silakan duduk semuanya. Oke. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada yang bercerita, Ya. tidak ada yang lari-lari, tapi Ya. kita harus sungguh-sungguh Betul ibadah sekali. sama Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Oke, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami sehat, kami kuat, semuanya karena Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami bisa nikmati setiap hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada dalam hati kami.
siap untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Kak Christine katakan amin. Kita nyanyikan pujian ini ya, dengan sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh lagi, Kak Christine mau lihat semuanya tangannya diangkat, ayo. Semuanya tangannya dibuka, tidak ada yang malu-malu, tidak ada yang lihat kiri kanan, tapi sungguh-sungguh untuk datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat adik-adik, oke? Tutup mata, angkat tangan semuanya, dan katakan pujian ini. Di hati ini rumahmu, kami undang Engkau Tuhan. Di hati ini baitmu, kami percaya Tuhan. Dimanapun ku kan berada, katakan senantiasa Kau pun ada. Lagi sama-sama sungguh-sungguh katakan, di hati ini percaya Tuhan. Di hati ini baitmu, amin, amin. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo sama-sama katakan dengan Kak Christine, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang manis, angkat tanganmu. Yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Dan katakan, di hati ini lama-mamu, amin Tuhan. Di hati ini baitmu, kami percaya Tuhan. Dimanapun ku kan berada, kami tidak takut Tuhan. Senantiasa Kau pun ada, katakan. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sekali lagi ya, katakan. Dimanapun ku kan berada, sama-sama katakan, senantiasa Kau pun ada. Haleluya, tepuk tangan semuanya. Kasih keras lagi, haleluya. Kakak Selin, masih bersemangat? Yeay. Adik-adik jangan dulu bermain, jangan dulu ribut, karena kita mau dengar firman Tuhan. Yeay. Cerita apa ya? Penasaran juga Kak Iti. Iya Kak Selin, siapa ya yang bawa cerita? Kita panggil sama-sama. 1, 2, 3. Kak Johan. Kak Johan. Mana ini Kak Johan, ini Kak Johan. Kak Johan. Wah. Hai, shalom. Shalom semuanya, apa kabar? Wah, hari ini Kak Johan kembali lagi untuk hadir, dan saat ini kita berada di ibadah online Bethel Kids dan juga Proskuneo Kids. Saat ini
Kak Johan senang sekali bisa hadir kembali menjumpai kalian semua yang ada di rumah. Nah, saat ini adik-adik, sebelum kalian mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini atau hari ini, Kak Johan harus memberikan satu aturan dulu, harus duduk manis dan harus melepaskan segala apa yang ada di dekat kalian. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Kak Johan tidak sendiri, tetapi Kak Johan ditemani oleh seekor nyomet. Nyomet, Kak. Aku bukan nyomet, tapi aku monyet. Oh, nyomet. Ih, Kakak, aku bukan nyomet, tapi M-O-N-Y-O-T. Oh, monyet. Nah, itu betul Kak Johan, monyet. Tapi kamu kan harus punya nama. Masa hanya disebut monyet? Harus ada nama dong. Nama kamu siapa sebenarnya? Nama saya Monyet Cerdik. Nah, itu nama saya Kak Johan, Monyet Cerdik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, monyet yang temani Kak Johan hari ini namanya siapa? Monyet? Monyet siapa? Monyet Cerdik, benar sekali. Nah, hari ini sebelum Kak Johan membawakan satu cerita, Kak Johan akan mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah pada saat ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah pada saat ini, Kak Johan akan membawakan satu cerita yang sudah biasa kalian dengar. Ya, judulnya adalah Pokok Anggur. Apa judulnya? Pokok? Benar sekali. Berikan dulu tepuk tangan semuanya yang ada di rumah. Oh, luar biasa. Nah, ceritanya begini. Harus duduk manis, perhatikan Kak Johan pada saat ini. Nah, suatu hari ada keluarga, ada seorang anak muda dan ada seorang ayah. Nah, anak muda ini, ayah ini adalah seorang ayah dan seorang anak. Jadi papa dan anak. Nah, siapa di rumah yang punya papa? Pastinya semua saya. Benar sekali ya. Lalu kemudian siapa yang punya kakak laki-laki di rumah? Ada yang bilang saya. Ada yang bilang aku sih tidak punya kakak laki-laki, tapi aku punya kakak perempuan. Bisa seperti begitu ya. Nah, ceritanya seperti begini. Kakak, jadi saya ikut cerita atau gimana? Kamu supaya Kak Johan tidak terganggu, kamu duduk aja di atas meja ya. Oke, kita dudukkan dengan baik. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Seorang ayah ini adalah seorang yang senang sekali berkebun. Ya, dan juga karena kebiasaan dari ayah ini dilihat oleh anak laki-lakinya. Jadi setiap hari mereka pergi berkebun. Suatu hari ayahnya akan siap-siap di rumah. Lalu anak laki-lakinya datang kepada ayahnya. Ayah, bagaimana? Kita sudah mau siap untuk ke kebun? Oh, baik. Sekarang kamu siap, lengkapi perlengkapan yang kita mau bawa. Jangan lupa bawa air minum. Oke. Siap ayah. Wah, nah adik-adik, lalu kemudian mereka pergi ke kebun itu. Wah, sampai di kebun adik-adik, mereka melihat kebun itu sangat luas. Kebun itu ditembuhi dengan tanaman-tanaman yang tinggi dan juga ada semak-semak serta rumput-rumput yang pendek. Wah, anak muda ini bingung sekali adik-adik ya. Dia melihat kebun seluas itu, bagaimana caranya? Lalu dia berkata kepada ayahnya, Ayah, bagaimana caranya untuk mengolah ini ayah? Sawah ini, kebun ini luas sekali.
Lalu ayahnya dengan sabar, dia memberikan semangat kepada anaknya. Dia katakan begini, anakku, nanti kamu akan lihat bagaimana cara kita bekerja sampai kebun kita ini akan menjadi kebun yang bersih dan akan ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Wih, si anaknya ini, si anak laki-laki ini senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya. Wah baik ayah kalau begitu, aku pokoknya semangat. Wah, di rumah anak-anak semangat tidak? Pastinya semua semangat ya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi pandemi 19, virus corona, tetapi tidak akan mengurangi semangat kita. Amin? Amin pastinya. Tetap semangat ya, anak-anak sekolah walaupun hanya belajar di rumah saja, tetapi harus tetap fokus kepada tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya atau mem-memnya yang ada di sekolah. Nah, kita lanjut ceritanya. Tetap semangat, semangat. Nah, lalu anak muda ini begitu semangat. Dan dia melihat ayahnya bekerja dengan tekun, bekerja dengan serius. Lalu anak muda ini juga dia bekerja dengan serius. Dia menebang pohon-pohon kecil, dia mencabut rumput-rumput, dia mencabut semak-semak dan sebagainya. Lalu kemudian dia mengumpulkan semuanya itu. Dan akhirnya singkat cerita, kering semuanya, lalu kemudian dibakarlah tanaman-tanaman yang tidak berguna itu. Wah, adik-adik yang terkasih, pada saat sore hari mereka akan pulang ke rumah. Ayahnya bilang begini, hei anakku, ke sini. Ya ayah, ada apa ya? Wah, ternyata anak pemuda ini, anak laki-laki ini terus semangat. Walaupun sudah sore hari, harusnya sudah loyo, tapi tetap semangat. Ya ayah, ada apa ya? Begini anakku. Kamu lihat kebun-kebun kita sudah bersih kan? Kamu lihat kebun-kebun ini kita akan tanami dengan pohon-pohon anggur. Hah ayah, pohon anggur? Wah aku suka itu pohon anggur. Aku suka makan pohon anggur, buah anggur. Nah anak-anak suka enggak makan buah anggur? Wah suka. Nah lalu kemudian singkat cerita mereka pulang ke rumah. Ayo anakku, kita pulang ke rumah, lalu kemudian kita sampai di rumah, kita akan menyediakan untuk makan malam kita. Wah adik-adik, ternyata ayah ini dan anak laki-laki ini hanya berdua di rumah. Ibu atau istri dari ayah ini telah tiada. Sedih sekali karena mereka hanya berdua. Tetapi mereka tetap semangat untuk mencapai sesuatu dalam hidup mereka. Wah, lalu kemudian besoknya mereka bangun, tidak lupa dia berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan Yesus, saat ini kami akan kembali bekerja Tuhan. Berkati kami, berkati ladang kami Tuhan. Berkati Tuhan, oh tunas anggur ini yang kami akan tanam, bibit anggur ini yang kami akan tanam Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, amin. Lalu mereka pergi menuju ke kebun mereka. Wah, sampai di kebun mereka adik-adik, lalu kemudian mereka mengambil bibit-bibit anggur itu, lalu kemudian menanam seluas kebun yang mereka sudah bersihkan. Waktu berjalan, minggu berjalan, bulan berjalan, bahkan tahun berjalan, tanaman ini tumbuh dengan suburnya. Kenapa? Karena dipelihara, setiap waktu selalu disiram dan diberi pupuk sehingga tanam ini bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya dia menghasilkan buah. Wah, anak muda ini semakin senang sekali dan dia berkata, ayah coba lihat kebun-kebun anggur kita. Wah semuanya sudah berbuah. Buahnya lebat dan warnanya pasti enak. Wah, anak-anak suka enggak melihat warna anggur itu? Warna anggur itu ada berwarna apa saja? Hijau. Ada berwarna apa? Merah. Ada berwarna apa lagi? Hitam. Wah, pokoknya anggur itu ada beberapa warna ya. Lalu kemudian anak ini bertanya kepada ayahnya, ayah, kenapa kebun di sebelah itu tanaman-tanamannya kok kering ya ayah ya? Tanamannya sudah dipotong lalu kemudian mereka bakar semua. Lalu ayahnya bilang begini, hei anakku dengar.
mengapa tanaman-tanaman anggur kita ini bertumbuh lebat, bertumbuh sehat, bertumbuh subur, bahkan berbuah lebat. Karena setiap waktu, setiap hari kita menyiram tanaman-tanaman anggur ini. Tetapi anakku, tanaman yang di sebelah itu tidak diperhatikan oleh tuannya. Sehingga tidak bertumbuh, lalu kering dan akhirnya mereka tebang. Dan kering kemudian mereka bakar karena tidak berguna. Wah, anaknya berpikir sangat dalam. Oh ya, ternyata sesuatu yang kita akan capai dalam hidup kita harus melalui usaha dan kerja keras. Ternyata sesuatu untuk melihat anggur yang subur, anggur yang berbuah lebat harus dirawat dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah yang membuat bapak dan seorang anak laki-laki ini sangat bahagia, sangat bersukacita dan sangat bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang akan menjadi inti dari cerita Kak Johan hari ini? Kita buka dulu di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Nah, kita lihat di sana, kita baca bersama-sama ya. Oke, adik-adik di rumah yang punya Alkitab dibuka ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayo kita buka sama-sama. Temanya di sana adalah pokok anggur yang benar. Ya, Kak Johan akan bacakan ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kemudian memang sudah bersih, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita baca dulu di ayatnya yang kelima, adik-adik yang terkasih, bunyinya begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, inti dari cerita yang Kak Johan katakan tadi bahwa kita ini kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa kita ini sebagai carang atau sebagai ranting-ranting. Dan pokoknya adalah siapa? Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan katakan kalau kita di luar dari pokoknya itu atau pokok anggur itu, maka ranting-ranting itu tidak akan berbuah lebat, tidak akan menghasilkan sesuatu, bahkan dia tidak akan berbuat apa-apa, bahkan dikatakan dia akan dicampakkan ke dalam api karena tidak menghasilkan sesuatu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Kak Johan mau katakan bahwa kalian di rumah dan kita semua ini adalah ranting-ranting dari Tuhan Yesus. Kita inilah murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus berbuah. Berbuah yang apa? Tentunya berbuah yang manis. Semua katakan manis. Iya, hebat. Berbuah yang manis yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dikatakan berbuah yang manis? Tadi adik-adik sudah dengarkan bahwa bagaimana pohon anggur itu atau tanaman anggur itu bertumbuh subur dan kemudian menghasilkan buah yang lebat karena petani tadi selalu menyiramnya dengan air dan memberinya dengan pupuk.
Wah, luar biasa. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita semua yang mendengarkan program ini, dikatakan bahwa kita harus berbuah. Caranya bagaimana supaya kita berbuah? Kita harus selalu disiram dengan firman Tuhan. Semua bilang firman Tuhan. 1, 2, 3, firman Tuhan. Nah, kita harus selalu disiram dengan firman Tuhan, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang saat ini kita memang belum ke gereja kita. Adik-adik belum bisa ke sekolah minggu. Tapi di rumah kita bisa membaca firman Tuhan. Di rumah kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Lewat ibadah saat ini kalian bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita berbuah lebat? Selalu mendengarkan firman Tuhan. Firman-Nya Tuhan Yesus, firman yang luar biasa, firman yang ajaib, firman kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi setiap hidup kita. Kalian kalau adik-adik yang ada di rumah, kalian semua kalau tidak melekat kepada pokok anggur tadi, yaitu Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Kita akan hancur, kita tidak akan berbuat menghasilkan sesuatu yang baik. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai adik-adik yang ada di rumah, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu melekat kepada Tuhan dengan selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu membaca firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siapa yang sudah bisa membaca? Wah, sudah ada yang membaca rupanya ya, sudah bisa membaca. Yang sudah bisa membaca, baca firman Tuhan. Karena itu yang membuat kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang bisa menjadikan pribadi kalian menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis bagi Tuhan. Nah, kemudian adik-adik yang terkasih, yang kedua adalah kita harus setia kepada Tuhan. Setia bagaimana? Setia beribadah, ya. Setia beribadah. Adik-adik yang saat ini Kak Johan tadi katakan bahwa saat ini kita belum bisa ke gereja kita. Tetapi di rumah kita bisa ada yang namanya ibadah online. Saat ini kita dari Bethel Kids bersama dengan Bethel Proskuneo Kids ya. Kita online dan adik-adik bisa mengikutinya dengan baik. Sehingga kalian bisa mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan kita anak-anak yang terus bertumbuh dan akhirnya berbuah lebat dan menghasilkan buah yang manis. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di rumah, dimanapun berada mendengarkan program ini, kita satu hal yang kita yakin, yang kita percaya yang sangat luar biasa adalah bahwa pada saat kita percaya kepada Yesus, pada saat kita menaruh iman kita, pengharapan kita kepada Yesus, maka Yesus katakan bahwa kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat. Kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Bukan hanya itu, tetapi kita menjadi anak-anak yang sudah disiapkan tempat-tempat yang mulia, yaitu surga. Itu adalah janji Tuhan. Dan Kak Johan mau katakan ini suatu penghiburan, ini satu kekuatan yang luar biasa bagi setiap kita. Berharap percaya kepada Tuhan dan lakukan firman Tuhan, maka kita akan menjadi murid-murid Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah yang manis. Dan jangan lupa kita sudah menjadi anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu adalah janjinya buat setiap kita. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, dimanapun mendengarkan program ini, demikian cerita Kak Johan hari ini tentang pokok anggur. Ya, pokok anggur itu adalah Yesus sendiri dan ranting-rantingnya adalah anak-anak, adalah kita semuanya. Dan Tuhan mau supaya kita semuanya bisa berbuah, bisa bertumbuh subur dan bisa berbuah lebat. Nah, adik-adik yang terkasih, kiranya cerita firman Tuhan ini sampai di sini. Dan ingat, kalian yang ada di rumah sampai pada saat ini tetap bersemangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semuanya. Sampai jumpa pada hari yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami dari Bethel Kids bersama dengan Proskuneo Kids Tuhan. Kami boleh ada ibadah online Tuhan Yesus. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami sudah naikkan kepadamu Tuhan. Memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, bahkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan.
Biarlah sukacita bahkan firman-Mu Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan pada saat ini. Kau berkati, Engkau Tuhan hidupkan dalam setiap kehidupan anak-anak kami, bahkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa dalam situasi yang ada pada saat ini. Engkau terus berikan kami semangat Tuhan, Engkau terus berikan kami sukacita, bahkan Engkau terus taruhkan dalam hati kami untuk senantiasa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu anak-anak-Mu yang ada pada saat ini menjadi anak-anak yang pemberani Tuhan Yesus. Dan anak-anak yang selalu melihat akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami yang sudah memimpin pujian, kakak-kakak kami yang memainkan musik. Bahkan kami berdoa buat koordinator sekolah minggu kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, semua katakan amin. Oke adik-adik semuanya, demikian kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dengar dia panggil nama saya.